tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Jadi pada video kali ini kembali lagi berjumpa dengan saya Niwayan Subiaringse, guru dari SMA Negeri 1 Payangan. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu, pernahkah kalian memasak daging? Nah, jika kalian memasak daging dengan potongan yang besar dan potongan yang kecil-kecil, kira-kira mana yang lebih cepat matang? Ya, tentu yang lebih cepat matang adalah daging dengan potongan yang kecil-kecil. Nah, kira-kira kenapa ya dia lebih cepat matang? Apa yang mempengaruhi kecepatan proses matangnya daging tersebut? Itu berhubungan dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi laju reaksi yang akan kita bahas kali ini. Masih ingatkah kalian tentang teori tumbukan? Menurut teori tumbukan, reaksi kimia dapat terjadi apabila terjadi tumbukan yang efektif antar partikel-partikel zat bereaksi. Tumbukan yang efektif itu dapat terjadi apabila energi yang dimiliki oleh partikel-partikel bereaksi lebih besar daripada energi aktivasinya. Semakin besar energi aktivasi, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Dan sebaliknya, semakin kecil energi aktivasi, laju reaksinya akan semakin cepat. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor yang pertama itu adalah konsentrasi. Konsentrasi berhubungan dengan tumbukan yang terjadi. Kalau kita perhatikan pada tayangan berikut, nah jika konsentrasi zat bereaksi diperbesar, maka jumlah zat yang terdapat dalam reaksi tersebut semakin banyak. Akibatnya, semakin banyak zat bereaksi, maka frekuensi terjadinya tumbukan juga akan semakin besar. Semakin banyaknya tumbukan yang terjadi, maka kemungkinan tumbukan yang efektif juga akan semakin banyak. Oleh karena itu, laju reaksinya pun akan semakin cepat. Demikian pula sebaliknya, apabila konsentrasi bereaksinya semakin sedikit, maka jumlah tumbukan yang terjadi juga semakin sedikit, sehingga tumbukan yang efektif juga semakin sedikit dan laju reaksinya akan semakin lambat. Contoh pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi bisa kita amati pada pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Nah, biasanya pasien tersebut diberikan bantuan oksigen dari alat penghasil oksigen atau tabung oksigen. Oksigen tersebut dialirkan ke pasien. Nah, konsentrasi oksigen di dalam tabung lebih tinggi dibandingkan konsentrasi oksigen di sekitar pasien tersebut, sehingga mempercepat reaksi pernapasan pada pasien tersebut. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua itu adalah luas permukaan. Mari kita perhatikan tayangan berikut. Luas permukaan juga mempengaruhi frekuensi terjadinya tumbukan. Kalau kita perhatikan, molekul-molekul zat bereaksi yang memiliki luas permukaan lebih besar akan menyebabkan timbulnya tumbukan yang lebih banyak dibandingkan dengan molekul-molekul zat bereaksi yang memiliki luas permukaan lebih kecil, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga lebih banyak. Oleh karena itu, molekul-molekul zat bereaksi yang memiliki luas permukaan lebih besar akan menyebabkan timbulnya tumbukan efektif yang lebih banyak pula, sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Contoh pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari pada proses pemasakan sate. Nah, daging ayam ataupun daging kambing biasanya dipotong kecil-kecil agar
sate menjadi lebih cepat matang. Hal ini disebabkan karena potongan-potongan daging yang lebih kecil akan menimbulkan luas permukaan bidang sentuh menjadi lebih besar. Nah, dalam ukuran massa yang sama, daging yang ukurannya lebih besar mempunyai luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan daging yang sudah dipotong kecil-kecil, sehingga lebih cepat matang. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang selanjutnya itu adalah suhu. Suhu ini berpengaruh terhadap energi kinetik dari partikel-partikel saat bereaksi. Apabila suhu dinaikkan, maka energi kinetik pada partikel saat bereaksi ini akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya energi kinetik dari zat-zat bereaksi, maka zat-zat bereaksi akan bergerak lebih cepat dan bergerak secara acak. Nah, gerakan yang acak dan cepat ini bisa menimbulkan tumbukan yang lebih banyak antar partikel saat bereaksi, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi, semakin tinggi suhu, laju reaksi akan semakin cepat, dan sebaliknya, semakin rendah suhu, laju reaksinya juga akan semakin lambat. Contoh pengaruh suhu terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amati pada saat kita menyimpan bahan-bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan daging di dalam kulkas. Nah, suhu yang rendah di dalam kulkas akan memperlambat terjadinya reaksi pembusukan pada bahan-bahan tersebut. Nah, faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah katalis. Katalis adalah zat yang membantu mempercepat terjadinya reaksi. Namun zat tersebut tidak mengalami perubahan yang kekal atau permanen. Pada akhir reaksi akan diperoleh kembali katalis tersebut. Penambahan katalis mengakibatkan terbentuknya tahap-tahap reaksi tambahan dengan jalan lain yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Contohnya pada penguraian kalium klorat untuk menghasilkan gas oksigen berjalan lambat pada suhu rendah. Namun setelah ditambahkan MnO2, reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, berdasarkan hasil pembahasan kita tadi, bisa kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalis. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.